Hai Swipers, perkenalkan nama saya Apoteker Andri, saya owner Apotek Gria Pharma dan pengalaman saya 17 tahun di bisnis apotek. Saya mau mengajak teman-teman owner dan manajer apotek untuk sama-sama belajar bareng tentang manajemen bisnis apotek. Sebelum itu semua, kita harus kita harus punya konsep bisnis dulu sebelum kita buka apotek itu sebetulnya ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum buka apotek dan akan buka apotek, perlu menyusun konsepnya dulu ya. Pak, saya sudah terlanjur buka, gimana? Nggak apa-apa. Kita review dulu ya, mau dibawa kemana nih konsep bisnisnya. Apa sih konsep bisnis itu? Ya kita bisa pakai toolsnya bisnis model Canvas misalkan ya. Itu ada 9 blok yang harus kita isi tuh ya. Mulai dari value-nya apa, kemudian segmen atau marketnya itu seperti apa, delivery-nya ya, CRM-nya ya, kemudian revenue stream-nya ya. Dan yang sebelah kiri ada 4 blok lagi ya. Nah, karena kita fokus di target market, maka sebetulnya ketika kita akan buka apotek itu, kita sudah harus mengenali dulu kita itu mau mengambil segmen market yang mana ya. Itu sangat menentukan dengan value apa yang kita tawarkan. Contoh, kita mengenal segmen market itu kalau dari sisi daya beli ya, kita mengenal ada yang low, middle, dan up ya. Kita mau bermain di mana nih? Lokasi yang kita pilih itu kebanyakan ada di mana? Gitu. Misal kita mau bermain di lokasi middle low ya, maka kita harus memahami karakteristik middle low itu apa. Contohnya adalah yang paling khas itu adalah harga ya. Karena yang middle low ini price sensitive ya. Beda Rp500 aja, beda Rp1.000 aja, dia akan pindah gitu. Ya. Itu contoh ketika kita memutuskan untuk saya mau menggarap segmen middle low, contohnya gitu ya. Atau sebaliknya kita mau menggarap middle up ya. Maka di situ yang harus kita fokuskan adalah kualitas pelayanan ya. Kalau tadi pada saat kita bermain di segmen middle low itu, harga menjadi salah satu yang harus perhatikan ya. Mungkin tidak perlu terlalu bersih, mungkin tidak terlalu perlu ada parkir yang luas, mungkin tidak terlalu perlu ada layanan yang memuaskan, asal harganya terjangkau aja, murah aja, mesti dikejar gitu. Nah, tapi ketika kita memutuskan bermain di middle up ya, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan dari sisi kualitas layanan ya, kemudian parkirnya harus memadai ya, kemudian komunikasi harus bagus, ramah, harga itu biasanya nomor kesekian. Asal obatnya ada, lengkap, dilayani dengan baik, informasi obat memadai, bahkan bisa diantar, jangan lupa itu cocok dengan segmen target marketnya gitu. Nah, maka ini memang basic ya, harus kita buat dulu konsep bisnisnya. Apotek kita itu mau apa ya. Sehingga nanti ketika target marketnya sudah kita definisikan, berikutnya value-nya yang harus kita sesuaikan. Value-nya apa sih? Gitu ya. Value-nya adalah misalnya menjadi apotek yang memberikan pelayanan terbaik dan solutif. Nah, itu berarti untuk middle up ya. Atau misalnya kalau yang middle low itu menjadi apotek yang paling murah sedunia dan akhirat misalnya gitu ya. Saking bermain di harganya gitu. Nah, itu ya tentang segmen market ya. Nah, lalu biasanya sebelum kita mulai buka apotek itu perlu ada yang namanya survei lokasi ya. Survei lokasi ini juga panjang lagi ceritanya ya, tapi minimal dari survei lokasi ini kita betul-betul ingin mengenal karakteristik market kita ya. Dulu saya masih ingat banget ya, ketika akan buka itu
saya sampai datang ke warga ya, mungkin di situ ada keramaian apa, saya ini aja survei, Pak Bu boleh minta waktunya, kalau di sini biasanya Bapak Ibu perlu obat kemana gitu, oh jauh ke sana, harus keluar dulu komplek dulu misalkan, ada sih di komplek cuman nggak lengkap, nah, kita catat, Bu biasanya kebutuhan obatnya apa saja, oh ini saya perlu vitamin untuk anak ya, perlu penurun panas karena anak saya masih kecil gitu. Wah, gitu ya. Jadi dari situ kita makin banyak data, makin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan market kita, ya. Kemudian kenali landscape masyarakat yang menjadi target market itu yang tadi ya. Jadi di situ apakah itu perumahan yang sudah lama ya? Kalau perumahan sudah lama itu artinya sudah banyak penduduk yang usia lanjut ya. Artinya kita berpikir mesti banyak yang mengidap penyakit degeneratif tuh, mungkin hipertensi, diabetes, ya stroke gitu, sehingga kita harus menyesuaikan persediaan kita di situ. Atau misalkan ini komplek baru nih, ya banyak pasangan muda, berarti kita harus disesuaikan persediaannya, misalkan ya tadi ya vitamin untuk anak, ya, kemudian obat penurun panas dan produk-produk yang relate dengan target market kita ya. Kemudian sesuaikan produk atau layanan kita atau value kita yang sesuai dengan karakteristik marketnya ya. Jadi biasanya Pak gimana ini saya untuk mengidentifikasi low, middle atau up-nya, tapi di saya campur Pak. Nah itu berarti biasanya mix ya, mix. Misalnya banyak yang middle, banyak yang middle. Nah middle ini salah satu contohnya adalah dia itu loyal terhadap promo, loyal terhadap diskon misalnya. Maka kalau dia datang ke apotek kita, kemudian dia pertanyaannya sekarang promonya apa? Gitu. Ada diskon nggak? Itu ciri-ciri yang middle ya. Nah, maka kalau kita melihat ternyata target marketnya seperti itu, maka ya harus ada dong promo setiap bulannya gitu ya. Nah itu contoh ya. Contoh, tapi kalau misalnya kita tidak bermain di situ Pak, nggak apa-apa juga ya. Misalnya yang tadi ya, yang murah nggak ada promo ya, nggak usah ada promo ya, mungkin nggak apa-apa ya, karena memang senjatanya adalah harga yang murah ya. Sesuaikan juga promo dan event yang sesuai dengan karakter market tadi sudah ya. Kemudian rutinkan event atau promo memanfaatkan kerjasama dengan prinsipal. Nah ini ya, ini yang harus kita manfaatkan ya teman-teman sekalian, bahwa kita itu ya, kita butuh event atau promo ya, event marketing itu rutin ya. Tapi kalau kita sendirian yang mengadakan, itu bisa berdampak kepada biaya, expense ya. Nah, kenapa tidak kita ajak kolaborasi dengan siapa? Dengan prinsipal misalkan ya. Jadi satu sisi prinsipal itu dia butuh dibantu oleh kita untuk mengenalkan produknya gitu. Sisi lain kita juga butuh event yang memang itu bisa menarik masyarakat datang ke apotek kita. Kenapa tidak? Ada dua kepentingan yang kita win-win ya. Dua-duanya tercapai. Misal pemeriksaan kesehatan gratis itu suka ada ya, menggunakan alat kuantum misalnya ya. Nanti bisa diketahui profilnya, profil darahnya ya. Nanti ketika ada yang bermasalah bisa disarankan produknya, misalkan ketika kolesterolnya tinggi disarankan ke misalkan produk yang ada omega 3-nya contoh gitu ya. Atau misalnya cek kesehatan tulang. Cek kesehatan tulang ini kita bisa bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal yang memang untuk kesehatan tulang ya. Dia ada layanan cek kesehatan tulangnya ya. Jadi kita pun bisa mengundang masyarakat, silakan siapa yang mau diperiksa kondisi kesehatan tulangnya, silakan gratis gitu kan. Jadi datang, kemudian prinsipal juga di situ hadir memberikan pemeriksaannya ya. Jadi dua-duanya terbantu ya. Dia prinsipal terbantu mengenalkan produknya, kita juga terbantu karena jadi ada traffic ke apotek kita ya. Atau cek kesehatan kulit juga sama juga ya, produk-produk yang yang relate, yang
kita creative thinking ya. Apa kira-kira yang bisa ada pemeriksaan gratisnya, ya kita datangi, kita tawarkan kerjasama ya. Jadi ketika ini rutin dilakukan, maka traffic apotek kita juga akan terus ramai gitu. Karena kuncinya apotek itu bagaimana membuat apotek kita ramai gitu ya. Karena ada people magnet, itu ujung-ujungnya adalah money magnet ya. Semakin banyak manfaat yang kita tawarkan kepada masyarakat, ya kita juga akan mendapatkan money-nya gitu ya, cuannya gitu. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah setelah kita merutinkan event dan promo itu, ya harus juga dievaluasi. Tidak hanya sekedar yang penting ada promo, yang penting ada event, ya. Tapi harus dievaluasi juga, ya sejauh mana tingkat keberhasilannya, ya. Apa yang perlu perbaiki? Contoh, misal kemarin Agustus misalnya, ada momen Agustus, maka kita ada promo kemerdekaan misalnya, ya. Misalnya setiap pembelanjaan minimal 200.000 dapat diskon misalkan 1,7% contoh ya, 17 Agustus gitu. Nah, itu ketika sudah diterapkan maka perlu diukur ya. Berhasil atau tidak ya. Banyak yang tertarik atau tidak gitu. Ya, misal setelah dilakukan itu ternyata kurang tertarik, maka kita memikirkan apa alternatifnya ya. Apakah kurang rendang gitu ya hadiahnya, maka sampai misalnya pada kesimpulan contoh ya, hadiahnya sepeda listrik ya, yang lagi ngetren sekarang ya, tapi dikumpulkan dalam 4 bulan misalkan ya, nanti diundi siapa yang beruntung gitu. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar event marketing itu penting ya, promo itu penting ya, tetapi lebih penting atau jauh lebih penting juga adalah evaluasi terhadap program itu, ya, terhadap promo itu, terhadap event itu, sehingga dari hari ke hari kita masih makin bisa mengevaluasi dan makin bisa menemukan apa yang cocok untuk market kita. Nah, salah satu wadah untuk upgrading pengetahuan dan wawasan tentang manajemen bisnis apotek itu dengan mengikuti materi-materi di Sanofi Pharma Academy ini. Jadi jangan lewatkan.